maka nanti menjelang hari kiamat bakal ada makhluk Allah yang namanya Dajjal. Jika orang yang berjumpa dengan Dajjal iman akidahnya lemah, bakal terpengaruh sama Dajjal. Nanti menjelang kiamat datang itu manusia hidup dalam keadaan sulit, kemarau yang berkepanjangan, hutan belantara kering, manusia tidak dapat air, nggak ada air, susah sulit, minta pertolongan, nggak ada yang bisa menolong, semua dalam keadaan yang sama. Tiba-tiba turun Dajjal. Itu orang yang udah kering, tidak ada asupan air. Tiba-tiba itu Dajjal ngomong begini, ya sama imtiri, wahai langit turunin hujan, turun hujan. Manusia terkecoh, wah ini nih dewa penyelamat. Orang-orang yang mati kelaparan, kehausan bisa dihidupin. Gum biiznillah, hiduplah dengan izin Allah. Hidup tuh orang yang udah pada mati. Orang yang iman akidahnya lemah bakal terpengaruh sama Dajjal. Maka kita disuruh baca doa diselamatkan dari tipu daya Dajjal. Tasyahud akhir tuh sebelum kita salam kita tambahin Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la nami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi ya Rabb Mustafa balligh maqasidana akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mustamilin bil bisri muttasimi ya Rabb la'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil kisami waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha
ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa min amalin la yurfa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaniyan Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin wa anna Allah yubarik jama' masjid jami' fi sabilillah marzuqan muwaffaqan lil khairat. Walaniyan Allah yudkhiluhumul jannah marhum Ustaz Haji Muhammad Mudakir, Ustaz Haji Said Abdullah Syafiq, Abdul Rahman Sayyidin Sabilar Rasyad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji serta syukur terlebih dahulu mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang diberikan dapat kita laksanakan kewajiban ibadah salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridha dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai pada hadis yang ke 176. Hadis yang ke 176 halaman 22. Hadis yang ke 176. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam isna'il ma'rufa ila man huwa ahluhu wa ila ghairi ahlihi fa in asabta ahlahu asabta ahlahu wa illam tusib ahlahu kunta anta ahlahu. Wa qala aidan idmanuli sitan min anfusikum admanu lakumul jannah
usduku idza haddastum wa aufu idza wa'adtum wa addu idza tumintum wahfazu furujakum wa ghuddu absarakum wa kuffu aydiyakum. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittala'tu 'alal jannati fawajadtu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu 'alan nar fawajadtu aktsara ahliha an-nisa. Hadirin jamaah yang mulia, yang pertama kata Nabi, isna'il ma'ruf ila man huwa ahluhu. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang suka berbuat baik. Jadi kebaikan yang kita lakukan kepada orang yang suka berbuat baik, kelihatan perbuatan kita. Tapi jika perbuatan baik kita berikan kepada orang yang tidak suka berbuat baik, maka kebaikan kita tidak kelihatan. Di mana saja orang bisa berbuat baik. Lagi sholat berjamaah, bisa kita berbuat baik kepada orang tersebut. Contoh, sedang sholat berjamaah, ada binatang yang membahayakan, kalajengking. Fajar kenal kalajengking? Itu binatang yang membahayakan. Jika dia sudah mengeluarkan antup ya, mengenai seseorang bisa berbahaya. Maka ketika kita lihat itu, sementara kita sedang sholat berjamaah, boleh kita membunuh itu binatang dengan cara menginjak. Menginjaknya pun ada caranya saat sholat. Satu langkah. Kata Nabi, uqtulul aswadaini. Bunuhlah dua binatang yang hitam. Apa yang dimaksud dua binatang yang hitam? Ular hitam sama kalajengking. Itu boleh dibunuh kapan saja dan di mana saja, karena dia membahayakan manusia. Dua binatang yang hitam, uqtulul aswadaini. Bunuh tuh binatang yang berwarna hitam. Makanya sampai ada orang disebut pala hitam. Ada gak? Wah, ular pala hitam dia mah. Ada manusia yang punya sifat seperti ular tuh, suka membunuh. Nah, maka saat kita ibadah, peluang juga untuk berbuat baik kepada ahli ibadah. Kalau kita tidak bunuh itu binatang, dia ibadahnya terganggu. Maka kesempatan berbuat baik di mana saja ada.
Bagi orang yang suka berziarah di makam-makam wali, ziarah kan tujuannya untuk mencari ridho, bukan untuk mencari dunia. Kalau kita ke Gresik, suka ada peringatan haul di Gresik, Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Waktu beliau sedang ziarah di Sunan Giri, lagi baca Yasin, tiba-tiba keluar dari makam Sunan Giri itu uang, duit. Para muhibbin, para pencinta Habib, kiri kanan lihat tuh, orang lagi baca Yasin, lagi ziarah, kok dari kuburan Sunan Giri keluar duit. Betumpuk, keluarnya bukan selembar, segepok, 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 segepok. Habib Abu Bakar Segaf terus baca Yasin, enggak terganggu tuh. Yang terganggu nih yang sebelah kiri sebelah kanan. Habib duit bib, bib duit bib, bib duit bib, terus saja baca Yasin. Kalau Ustaz Iwan kira-kira berhenti apa? Ambil duit. Kata Habib Abu Bakar Segaf, matola benat dunia, aku ziarah tidak mencari dunia, tidak mengharapkan itu. Yang aku cari ketinggian karomah wali Sunan Giri. Jika kita mendoakan orang soleh, kesolehannya akan mantul kepada kita. Maka berbuat baik kepada orang baik, kebaikannya bakal kembali sama kita. Maka disuruh oleh Nabi, isna'il ma'ruf ila man huwa ahlahu. Berbuat baiklah kepada ahlinya, kepada orang yang baik juga, supaya kebaikan yang kita berikan itu bermanfaat. Kemudian wa ila ghairi ahlihi, dan kepada orang yang bukan ahlinya. Kalau kita berdakwah, kalau kita mengajak orang yang bukan ahli ibadah, kalau kita kurang kuat, kita bakal terpengaruh tuh dengan kejelekannya. Maka berbuat baik kepada orang baik, manfaatnya kelihatan. Kayak kita hadiah sujadah sama orang ahli ibadah, sujadah yang kita hadiahkan dipakai. Sekarang kita kasih hadiah sama orang yang bukan ahli ibadah, sujadah yang kita hadiahkan dipakai buat duduk main gaple. Nah, jadi kurang kelihatan tuh kebaikan kita. Maka kata Nabi, berbuatlah kebaikan kepada para ahlinya dan kepada orang yang bukan ahlinya. Fa in asabta ahlahu asabta ahlahu, wa illam tusib ahlahu kunta anta ahlahu. Jika kita berikan kebaikan itu kepada ahlinya, kita juga termasuk ahli. Jika kita beri kepada orang yang bukan ahlinya, kita udah menggugurkan kewajiban, maka kita termasuk ahlinya, meskipun apa yang kita berikan belum menemui sasarannya. Butuh kesabaran. Al-Habib
Salim bin Abdullah Asy-Syatiri dapat julukan Sultanul Ilim. Itu dalam dakwahnya menanamkan kalimat la ilaha illallah bukan mudah, pernah diseksa. Jadi seluruh organ tubuh beliau itu tidak berfungsi karena bekas pukulan dalam menyampaikan dakwah. Itu Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri Sultanul Ilim, yang kalau ke Indonesia itu alumni pesantren dia di Yaman selalu bawa uang, dia bagi-bagi. Pernah datang ke kampung saya itu tahun 1987. Dia ceramah tentang bahaya merokok. Selesai ceramah itu orang pada taubat, berhenti ngerokok, langsung salaman sama Habib. Itu beliau dalam dakwahnya begitu banyak rintangan sampai disiksa. Maka kalau kita lihat para dai yang amar ma'ruf nahi anil munkar, dalam dakwanya istiqomah, konsisten, dia bakal berhadapan dengan hal-hal yang dulu pernah dirasakan oleh para pendahulunya. Maka berbuat baik kepada orang yang suka berbuat baik dan kepada orang yang belum berbuat baik. Karena jika kita memberikan kebaikan kepada orang yang baik, kelihatan manfaat kebaikan kita. Tapi jika kita berikan kepada orang yang belum baik, maka kita termasuk orang yang baik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Berilah jaminan kepadaku akan 6 hal. Jika engkau mampu memberikan jaminan itu kepadaku, akan aku jamin bagimu masuk ke dalam surga. Jadi ini hadis judulnya jaminan surga buat orang yang punya 6 hal. Apa saja tuh? Yang pertama, usduku idza haddastum. Jaminan surga kata Nabi, 1, pertama itu orang kalau bicara yang benar, jangan cuman mengumbar janji. Janji doang tapi nggak dipenuhi. Yang seperti itu tidak masuk di dalam hadis ini. Kata Nabi, yang pertama dijamin masuk ke dalam surga itu orang semasa hidup apabila bicaranya benar. Sebab setiap pembicaraan dipertanggungjawabkan, ada catatan oleh malaikat raqib yang mencatat perbuatan baik, malaikat atid yang mencatat perbuatan yang buruk. Satu kalimat keluar dicatat. Kalau yang baik-baik, in khairan fa khairun.
Kalau itu baik, ya baik dicatat. Tidak seperti manusia. Orang yang tidak baik dibilang baik. Orang yang baik disangka tidak baik. Ini manusia tertipu dengan dunia. Maka hati-hati ketika kita berbicara. Ada yang mencatat, malaikat pesuruh kebaikan di dalam setiap amal perbuatan. Usduku idza haddastum. Apabila bicara, pembicaraannya bisa dipertanggungjawabkan. Bicaranya benar. Kemudian wa'aufu idza wa'adtum. Apabila berjanji, dipenuhi itu janji. Wa'addu idza tumintum. Menepati apa saja yang diamanatkan. Wahfazu furujakum. Dan menjaga kehormatan. Wa ghuddu absarakum. Dan tundukkan pandanganmu dalam urusan ibadah. Kita disuruh lihat orang yang ibadahnya lebih rajin dibanding kita dalam urusan agama, supaya timbul motivasi, keinginan untuk lebih banyak beribadah. Ada orang yang setiap malam tidak lepas tahajud dan witirnya. Kita lihat dia hidupnya tenang, tentram. Iri kita, boleh. Kita kejar itu waktu. Pak Ustadz, saya kalau tidur kebablasan, bangun-bangun subuh, belum sempat tahajud, apalagi witir. Udah habis waktunya. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau saya witir sebelum tidur, gimana Wan? Witir sebelum tidur. Sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar mengadu kepada Rasulullah. Kalau sahabat Abu Bakar tahajud dan witirnya setelah bangun tidur. Sebab dia lebih dulu beriman kepada Allah, kepada Nabi. Senior yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar. Maka dia lebih dulu merasakan nikmatnya beribadah, karena sudah dimasukkan ajaran-ajaran agama Allah. Sementara Umar yang baru masuk Islam ngadu juga kepada Rasulullah, saya belum sempurna keislaman saya ya Rasul, belum bisa bangun tidur untuk tahajud seperti Abu Bakar. Apakah boleh saya tahajud witir sebelum tidur? Sayyidina Umar nanya begitu. Ada sebuah hadis yang berbunyi, faman khafa alla yakuma, barang siapa yang takut kagak bisa bangun malam.
Fayajuzu, maka boleh dia witirnya sebelum tidur. Bagi pemula, bagi orang yang belum punya keyakinan bisa bangun, boleh, maka boleh. Tapi sholat tahajud, sholat witir yang disaksikan malaikat itu tahajud witir yang setelah tidur. Kalau yang sebelum tidur tidak disaksikan malaikat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat tahajud itu hikmah dan manfaatnya bakal mengangkat derajat kehidupan seseorang. Saya punya murid di daerah Tangerang Selatan. Tadinya hidupnya kontrak, tapi tinggal kontrakannya itu di sebelah masjid. Perintah Nabi kalau cari rumah yang lokasinya dekat masjid. Jangan nyari rumah yang lokasinya dekat pasar. Karena dia dekat masjid, terus tahajud tiap malam. Lama-lama Allah janjikan diangkat derajat. Itu kontrakan yang tadinya dia ngontrak, pemiliknya butuh uang cepat, maka dijual oleh pemilik itu kontrakan, yang beli yang ngontrak di bawah harga standar. Ada aja tuh Allah beri kemudahan, punyalah rumah pribadi. Tidak merubah keyakinan janji Allah, hikmah sholat tahajud. Terus ada yang ngajak kerja sebagai karyawan sebuah perusahaan, jual beli intan permata. Rumah berubah lagi, punya mobil. Lama-lama nggak berubah tuh tahajudnya terus, meskipun peningkatan ekonomi kehidupannya sudah luar biasa, nggak berubah. Tidak seperti sahabat Nabi, begitu rajin sholat berjamaah, minta sama Nabi biar punya rezeki. Dikasih kambing 2. Dia ternak itu kambing 2 tahun sekali beranak, anaknya 10. Biasanya 1-2, ini 10. Lama-lama kambingnya banyak. Sholat jamaah dicari kagak ada, udah terpengaruh sama dunia. Nabi dengar itu kambingnya makin banyak, maka Nabi mengutus salah satu sahabat untuk mendatangi sahabat yang dulu miskin sekarang kaya, minta zakatnya. Apa yang didapat sahabat utusan Nabi untuk minta zakat? Tidak diberikan. Masya Allah. Akhirnya Nabi kecewa. Karena itu pemberian Nabi akhir hidupnya sengsara.
Nah, maka buah daripada hikmah tahajud, jika seseorang sudah diberikan apa yang Allah Ta'ala janjikan, dia janjikan Allah Ta'ala akan ambil milik-milik harta yang ada di tangannya, anak yatim, fakir miskin, maka Allah Ta'ala akan ambil paksa dengan cara Allah sendiri di luar prediksi manusia. Wahfazu furujakum, jaga kehormatan dirimu. Jangan harga diri itu seringkali mudah jatuh dengan urusan-urusan sepele. Harga diri lebih berharga dibanding dunia. Orang yang punya harga diri itu bakal dihargai dengan yang tidak bisa ditempuh oleh manusia, luar biasa. Tapi kalau harga dirinya murah, hina. Maka di sini janji Nabi menjadi sebuah jaminan bagi orang yang mampu menjaga harga dirinya. Dia bakal menjadi salah satu penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghuddu absarakum, disuruh kita menundukkan kepala dalam urusan ekonomi, dalam urusan kehidupan dunia. Cari yang lebih rendah dibanding kita agar kita tidak timbul sifat sombong. Karena kesombongan itu sifat yang tercela, mazmumah. Yang pantas sombong itu hanya Allah, karena Allah segalanya. Manusia bisa apa? Contoh manusia yang sombong sampai mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Manusia ada yang mengaku Tuhan, akhir hidupnya dihancurkan oleh Allah, ditenggelamkan di laut sedalam 18 meter, sepanjang 18 meter, seluas 18 meter, serba 18. Allah Ta'ala hancurkan itu manusia yang pernah dalam hidupnya ngaku Tuhan. Maka nanti menjelang hari kiamat bakal ada makhluk Allah yang namanya Dajjal. Jika orang yang berjumpa dengan Dajjal iman akidahnya lemah, bakal terpengaruh sama Dajjal. Nanti menjelang kiamat datang itu manusia hidup dalam keadaan sulit, kemarau yang berkepanjangan, hutan belantara kering, manusia tidak dapat air, nggak ada air, susah sulit, minta pertolongan, nggak ada yang bisa menolong, semua dalam keadaan yang sama. Tiba-tiba turun Dajjal. Itu orang yang udah kering, tidak ada asupan air. Tiba-tiba itu Dajjal ngomong begini, ya sama imtiri, wahai langit turunin hujan, turun hujan. Manusia terkecoh, wah ini nih dewa penyelamat.
Orang-orang yang mati kelaparan, kehausan bisa dihidupin. Gum biiznillah, hiduplah dengan izin Allah. Hidup tuh orang yang udah pada mati. Orang yang iman akidahnya lemah bakal terpengaruh sama Dajjal. Maka kita disuruh baca doa diselamatkan dari tipu daya Dajjal. Tasyahud akhir tuh sebelum kita salam kita tambahin Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita perhatikan, kenapa itu kalimat Dajjal kok pakai ada kalimat Al-Masih? Wa min fitnatil masihid Dajjal. Kan Dajjal, kenapa ditaruh Al-Masih? Biasanya Al-Masih deket tuh istilah itu dengan Nabi Isa. Isa Al-Masih. Tapi kenapa ini Dajjal juga ada kalimat Al-Masihnya? Karena kemampuan Dajjal saat mengecoh iman akidah manusia mirip-mirip dengan kemampuan Nabi Isa. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit yang orang lain tidak bisa menyembuhkan. Nabi Isa bisa. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang penyakit buta bawaan, bisa melek. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Maka kemampuan yang ada pada Dajjal, Allah dalam hadis qudsi meletakkan kalimat Al-Masih mirip dengan kemampuan Nabi Isa, supaya kita tidak terpedaya, tidak tertipu. Banyak orang yang menyerupai sesuatu, kita ketipu. Wah, ini nih orang baik nih. Padahal di belakangnya tidak ada kebaikan, bahkan ada niat jahat di balik penampilan-penampilan kebaikan. Seperti Dajjal ditaruhin Al-Masih karena untuk menghancurkan iman akidah umatnya Nabi Muhammad. Maka sunnah tuh hukumnya menambah doa tersebut. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu sunnah nambahin doa di tasyahud akhir. Tapi doa yang ini yang Nabi suruh tambahin, doa yang ini, jangan doa yang lain. Jadi kalau kita disuruh sama Nabi ini doanya, ya ikutin yang ini. Jangan pakai yang Nabi tidak anjurkan. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, taufik dan hidayat, ridha dan inayat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.